kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, maka yang dimasukkan merdeka itu adalah tentu terlepas dari segala bentuk penjajahan. Nah, itu yang namanya merdeka, berarti terlepas dari segala bentuk penjajahan. Pertanyaannya adalah siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah. Kalau kita perhatikan bahwa penjajah itu tetaplah negara besar, negara-negara adidaya atau negara-negara kapitalis barat, baik itu Amerika dan kawan-kawannya. Itulah negara penjajah, itulah negara imperialis. Yang menjadi pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana metode penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara penjajah, negara-negara imperialis itu sebetulnya metodenya hanya ada dua. Yang pertama adalah dengan metode kekuatan militer, invasi militer, menggunakan tentara untuk menguasai negara lain atau bangsa lain dengan tujuan misalnya untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, mengambil sumber kekayaan secara paksa, itu dengan invasi militer. Mungkin masih ada hari ini, contohnya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Maka Palestina itu dalam kondisi dijajah oleh Israel. Maka itulah Palestina meminta kepada PBB untuk, bahkan kepada negara-negara di dunia untuk mendukung merdeka Palestina ini. Dan luar biasa kita lihat Israel menjajah Palestina, ingin menguasai mereka adalah dengan melakukan pembunuhan secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah genosida. Jadi pembunuhan massal. Ya, sudah mencapai 60.000 jiwa sejak 3 tahun yang lalu hingga hari ini yang terbunuh di Gaza, ya, di Palestina ini. Hari ini pembunuhan itu dilakukan lebih masif lagi dalam bentuk membiarkan mereka kelaparan. Segala pintu masuknya bantuan itu ditutup oleh Israel. Jadi tidak ada pintu yang bisa dibuka kecuali atas izin daripada penjajah Israel itu. Bagaimana mereka mati kelaparan sementara umat Islam yang lain di luar sana tidur dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan kenyang. Nah, itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa bukanlah seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Dan ini tidak sekedar lapar, sampai kemudian meninggal. Nah, itu metode yang pertama yang digunakan oleh Barat untuk menjajah, yakni dengan cara kekuasaan, dengan menggunakan kekuatan invasi militer. Ya, tapi di negeri ini tentu itu tidak berlaku lagi. Mereka menggunakan metode yang kedua untuk menjajah negeri-negeri Islam yang lain, termasuk di negeri ini. Apa itu? Bukan lagi kekuatan militer, tapi dengan kekuatan non militer. Nah, itulah yang disebut dengan penjajahan gaya baru. Jadi mereka menjajah kita secara ekonomi, menjajah kita secara politik, menjajah kita secara hukum, menjajah kita secara sosial dan budaya. Itu yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis barat terhadap dunia Islam, termasuk di negeri kita. Secara ekonomi mereka menjebak kita misalnya di dalam diberikan utang yang sangat besar, ya, utang luar negeri melalui apa yang disebut dengan IMF, ya, International Monetary Fund. Jadi melalui IMF Indonesia dikasih utang luar negeri namanya. Utang Indonesia hingga hari ini itu sudah mencapai angka 9.000 triliun. 9.000 triliun itu harus kita bayar setiap tahun. Sekedar untuk membayar ribanya saja, maksudnya bunganya itu mencapai sekitar 500 triliun. Itu bunga saja, itu belum pokoknya. Dan itu tidak berkurang-berkurang. Mengapa? Karena ternyata bahwa terus ditambah. Jadi berutang dan berutang. Defisit anggaran APBN kita itu senantiasa
kurang, sehingga kemudian menutupinya itu dengan cara utang-utang. Ternyata utang luar negeri itu oleh negara kapitalis itu disebut sebagai debt trap, istilahnya jebakan utang. Karena orang yang berutang ibarat seperti kalau kita ini berutang kepada orang, maka kecenderungannya kita itu istilahnya nurut sama orang yang memberi utang kita. Apa saja maunya kita akan ikuti. Maka begitu pula negara yang kemudian masuk dalam jebakan utang, apa saja maunya negara-negara besar, tentu akan cenderung kebijakan-kebijakan itu mengikuti maunya mereka. Itu cara pertama menjajah kita dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah menguasai sumber daya alam kita. Kita punya tambang emas di berbagai titik di Indonesia itu dikuasai setidaknya oleh dua perusahaan besar, yakni Freeport dan Newmont. Kemudian tambang minyak dan gas kita itu dikuasai oleh perusahaan namanya ExxonMobil. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk menguasai dan menjajah kita adalah dengan dipaksa kita untuk tunduk pada sebuah sistem ekonomi kapitalis. Bahwa pendapatan negara untuk menutupi APBN dalam sistem ekonomi kapitalis itu adalah harus dari pajak. Makanya pajak hari ini menjadi ribut. Ya. Mengapa? Karena pajak itu dinaikkan secara luar biasa, fantastis. 250% kenaikan pajak misalnya di Kabupaten Pati kemarin itu yang diribut sampai kemudian menuntut untuk dimakzulkan bupatinya. Itu karena kenaikannya 250%. Ternyata di daerah lain tidak hanya 250%. Ya, di Bone sendiri itu 400%. Di daerah Cirebon kalau tidak salah itu 1000%. Ada sampai 1200 sekian persen. Dan termasuk sebetulnya di daerah kita sejak tahun lalu ini sudah dinaikkan lebih dari 100%. Makanya orang yang kemarin bayar PBB misalnya 100.000 mungkin bayarnya sekarang 200 ribuan. Yang bayar 200 ribu mungkin bayarnya 400 ribuan. Kalau di tempat saya yang biasanya bayar sekitar 400 ribu, tahun kemarin ini kita bayar sekitar 900 ribu lebih. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari realitas tadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita dengan tunduk pada kebijakan-kebijakan kapitalistik ala barat ini itu hakikatnya adalah penjajahan. Kita belum betul-betul merdeka secara hakiki sebagaimana yang sebenarnya harusnya kita merdeka menurut ajaran agama kita, ajaran Islam. Sedikit kita tentu karena waktu terbatas kita singgung bahwa bagaimana sih sebetulnya kemerdekaan menurut standar akidah kita sebagai seorang muslim. Maka menurut standar akidah kita sebagai seorang muslim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa standar kemerdekaan itu kata beliau, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis ketika Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk Najran. Ya, beliau mengatakan, "Fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad." Jadi kata Rasulullah SAW, sungguhnya kami ini mengajak kalian untuk membebaskan kalian ini dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara merdeka, maka merdeka itu ketika secara tauhid kita itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat Jumat seperti ini, tentu kita merdeka. Kita puasa, kita merdeka. Tapi ketika kita berekonomi tadi itu tidak menggunakan ekonomi syariah, tidak menggunakan ekonomi Islam, berarti kita belum merdeka secara ekonomi. Karena dikatakan merdeka secara ekonomi kalau sistem ekonomi itu berdasarkan
ekonomi syariah. Secara politik dan hukum, kalau politik dan hukum kita itu belum berdasarkan kepada politik Islam dan pemerintahan Islam, berarti kita belum merdeka secara politik dan hukum. Karena kemerdekaan secara politik dan hukum itu ketika sistem pemerintahannya Islam dan hukumnya adalah hukum Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan secara hakiki, yakni penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan penghambaan itu kepada manusia. Jadi ketika kita masih tunduk pada hukum yang dibuat oleh manusia seperti demokrasi, sekuler, liberal dan sebagainya, maka berarti kita belum merdeka, masih menghamba kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Berarti ini akibatnya tentu sangat berat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menuntut kita ketika kita tidak taat kepada Allah. Itulah maknanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara tauhid kita itu la ilaha illallah, hanya tunduk kepada hukum Allah secara kafah, secara totalitas dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.